Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denis Tiarawuri. Kita akan belajar tentang teks berita. Materi bab pertama pada kelas 8 SMP. Kita akan mempelajari definisinya, media yang digunakan untuk menyampaikan teks berita, unsur, struktur, dan ciri bahasanya teks berita. Oke, langsung saja. Ada definisinya. Berita adalah teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Media yang digunakan untuk menyampaikan teks berita ada 3 jenis, yaitu media cetak, elektronik, dan internet. Media cetak bisa kita temui pada koran dan majalah. Media elektronik bisa kita jumpai pada TV dan radio. Kemudian dari media internet. Di dalam teks berita ini terdapat unsur adik simbol. A. Untuk apa? Hal atau peristiwa apa yang diberitakan? Kemudian B. Di mana tempat terjadinya hal yang diberitakan? Tanya untuk kapan waktu terjadinya hal yang diberitakan. M-nya untuk ke si dulu. Si, siapa orang yang diberitakan. Kemudian M-nya untuk mengapa hal tersebut terjadi atau hal tersebut diberitakan. Hanya untuk bagaimana proses terjadinya hal yang diberitakan. Kemudian struktur dari teks berita itu bentuknya seperti piramida terbalik. Nah, kenapa kok piramida terbalik? Kita lihat dulu strukturnya. Ada kepala berita yang paling atas, yang paling banyak. Nah, paling banyak berarti ini adalah isinya atau kontennya paling banyak di kepala berita. Biasanya menjawab pertanyaan adik sim. Nah, ini. Kemudian leher berita. Leher berita ini berisi pertanyaan bagaimana. Nah, prosesnya itu diceritakan pada leher berita. Kemudian tubuh berita itu bisa diisi dengan simpulan atau sumber berita bagaimana, seperti itu. Kemudian ada ciri bahasanya. Ciri bahasanya menggunakan verba transitif, verba yang dapat diubah menjadi bentuk pasif. Contoh, pejabat Tiongkok menuju kapal-kapal asal Vietnam menabrak kapal-kapal Tiongkok di dekat anjungan pengeluaran minyak. Ini ada verba menuduh dan menabrak. Itu adalah verba transitif atau verba yang harus disertai objek di belakangnya. Kemudian ada verba pewarta, verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Contoh, dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa pertemuan itu juga membahas sanksi bla. Kemudian ada adverbia atau kata keterangan. Contoh, sebanyak, sangat, lebih, cukup. Kemudian konjungsi temporal atau kata hubung waktu. Contoh, kemudian, setelah, lalu, sebelum. Lanjut ke kalimat langsung. Adalah kalimat yang merupakan hasil dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Contoh, terjadi tabrakan itu sekitar 12 siang, Pak, ujar sopir taksi atau saksi mata. Nah, disitu ada tanda petiknya, adalah kalimat langsung.
Kemudian ada kalimat tidak langsung, kalimat yang melaporkan perkataan orang lain dalam bentuk berita. Contoh, kepala desa mengatakan bahwa warganya sekarang sedang fokus untuk pemulihan ekonomi pasca banjir 2 minggu yang lalu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika masih bingung bisa bertanya melalui chat pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.